Halo Sobat Capricorn, selamat datang kembali di Mystical Love Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok misterius yang tiba-tiba muncul dalam alur asmara kalian. Mari kita telusuri karakteristik, kejutan, dan dampak yang dibawanya dalam dunia cinta. Bagi kalian yang berzodiak Capricorn, persiapkan diri untuk mendengar pembacaan khusus ini. Ayo, temani saya sejenak untuk lebih memahami siapa dia dan bagaimana kehadirannya dapat mengubah dinamika hubungan kalian. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Baiklah Sobat Capricorn, di hadapan kalian saya siapkan 3 file. Silahkan pilih salah satu file, ataupun bisa juga pilih ke semua file tersebut. Kita mulai dari file pertama. Sebelumnya sudah saya persiapkan beberapa kartu secara acak, agar durasi videonya tidak terlalu lama. Baiklah, untuk file pertama, ada kartu King of Swords atau Raja Pedang, kemudian kartu Three of Swords atau 3 pedang, dan kartu Five of Wands atau 5 tongkat. Mari kita bahas ketiga kartu tersebut sesuai dengan tema kita. Dalam situasi orang yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu, kartu King of Swords mewakili figur yang membawa kecerdasan dan otoritas. Ini bisa menjadi seseorang dengan pemikiran yang rasional dan kemampuan membuat keputusan yang tepat. Namun, kehadirannya juga diwarnai oleh kartu Three of Swords, yang mengindikasikan kemungkinan patah hati atau kekecewaan. Meskipun orang ini membawa kejelasan dan kecerdasan, mungkin juga terdapat rasa sakit emosional yang perlu diatasi. Dalam dinamika kelompok atau hubungan, kartu Five of Wands menyoroti potensi konflik atau persaingan. Mungkin ada tantangan atau perbedaan pendapat yang muncul dalam interaksi dengan orang ini. Jadi, secara keseluruhan, kehadiran orang ini dalam hidupmu mungkin membawa kebijaksanaan dan otoritas, tetapi juga memicu tantangan emosional dan potensi konflik. Ini adalah kombinasi yang kompleks dan menarik yang menuntut pemahaman dan penanganan dengan bijaksana. Dari ketiga kartu tersebut, energi yang muncul lebih cenderung berasal dari orang baru yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu. Kartu King of Swords menunjukkan kedatangan sosok yang membawa kecerdasan dan otoritas baru ke dalam situasi. Meskipun orang ini mungkin membawa kejelasan dan pengetahuan yang berharga, ada kemungkinan bahwa kehadiran mereka juga membawa tantangan emosional, seperti yang disimbolkan oleh Three of Swords. Kartu Five of Wands, dengan konotasi persaingan dan konflik, juga menunjukkan bahwa ada potensi untuk ketegangan dan tantangan yang mungkin muncul dari interaksi dengan orang baru ini. Ini dapat mencerminkan dinamika yang baru muncul dalam hubungan atau situasi yang ada. Jadi, secara keseluruhan, energi dari ketiga kartu tersebut lebih mengarah pada adanya pengaruh dari orang baru yang muncul dalam hidupmu. Kemudian jika kita lihat energi zodiaknya, kartu King of Swords, ini bisa berkaitan dengan tanda-tanda udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius yang dikenal karena kecerdasan dan analisis mereka. Kemudian kartu Three of Swords. Kartu ini dapat terkait dengan pengaruh tanda-tanda air seperti Cancer, Scorpio, atau Pisces yang cenderung lebih terhubung dengan aspek emotif dan intuitif. Dan kartu Five of Wands. Ini bisa memiliki kaitan dengan tanda-tanda api seperti Aries, Leo, atau Sagittarius yang seringkali energetik, bersemangat, dan cenderung bersaing. Namun, penting untuk diingat bahwa ini hanyalah interpretasi umum dan tidak ada aturan kaku dalam mengaitkan kartu tarot dengan zodiak. Tarot lebih bersifat simbolis dan dapat diartikan dengan berbagai cara berdasarkan pandangan dan intuisi pembaca atau penafsir tarot. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan dari file pertama, dan pesannya adalah, terimalah dengan pikiran terbuka, hadapi tantangan bersama, dan temukan peluang pertumbuhan dalam setiap momen. Baik, kita lanjut ke file kedua. Kemudian file kedua, ada kartu pembantu pedang, kemudian kartu 2 koin dan kartu kaisar. Mari kita bahas.
Kartu pembantu pedang mewakili kebijaksanaan dan pertimbangan yang bijaksana. Seseorang dengan pemikiran jernih dan kemampuan untuk memilah-milah informasi sebelum mengambil keputusan. Meskipun membawa energi yang positif, kehadirannya juga diimbangi dengan kartu 2 koin yang mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan. Dalam dinamika ini, Kaisar menghadirkan elemen kepemimpinan yang kuat. Keseimbangan dan kepemimpinan yang bijaksana diperlukan dalam menghadapi perubahan hidup. Dari ketiga kartu tersebut, energi yang muncul lebih cenderung berasal dari orang baru yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu. Pembantu pedang bisa mewakili sosok yang membawa kebijaksanaan baru dan pertimbangan yang diperlukan. Kartu 2 koin menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara berbagai aspek hidup, sedangkan Kaisar membawa energi kepemimpinan yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dan dinamika baru. Kemudian energi zodiak juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi situasi ini. Pembantu pedang, dengan kecerdasannya, dapat terkait dengan tanda-tanda udara seperti Gemini, Libra, atau Aquarius. 2 koin, dengan fokus pada keseimbangan, dapat mencerminkan pengaruh tanda-tanda bumi seperti Taurus, Virgo, atau Capricorn. Kaisar, dengan sifat kepemimpinan, dapat terkait dengan tanda-tanda api seperti Aries, Leo, atau Sagittarius. Jadi sobat Capricorn yang pilih file kedua. File kedua membawa energi dari orang baru dalam hidupmu. Dengan fokus pada kebijaksanaan, keseimbangan, dan kepemimpinan yang dibawa oleh pembantun pedang, 2 koin, dan Kaisar. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan dari file kedua. Mari kita lanjut lagi ke file ketiga. Baiklah, di sini ada kartu pecinta, kemudian kartu pertapa, dan kartu 5 cawan. Mari kita bahas ketiga kartu tersebut sesuai tema kita. Kelihatannya, ketiga kartu ini menjadi penanda perubahan mendalam dalam kehidupanmu. Ketiga kartu ini mengilustrasikan kedatangan sosok misterius yang secara tiba-tiba menyapa kehidupanmu. Kartu pertapa membawa nuansa introspeksi dan pertumbuhan pribadi, mengisyaratkan bahwa sosok ini membawa energi pengasingan atau refleksi mendalam. Sementara itu, kartu 5 cawan memberikan dimensi emosional dengan potensi kekecewaan atau perubahan dalam hubungan. Kehadiran orang ini menciptakan gelombang perasaan yang menggugah kenangan dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang arah hubungan tersebut. Dan kartu pecinta, dengan pertemuannya yang tak terduga, menunjukkan bahwa sosok misterius ini membawa energi cinta yang kuat. Kehadirannya menciptakan perasaan berdebar-debar dan memulai babak baru dalam kisah cintamu. Kombinasi dari ketiga kartu ini menciptakan narasi kompleks tentang pertumbuhan pribadi, tantangan emosional, dan keajaiban cinta yang tak terduga. Kamu diundang untuk meresapi setiap aspek dari kisah ini, menjelajahi lapisan-lapisan emosi dan misteri yang melibatkan kehadiran mendalam sosok tersebut dalam kehidupanmu. Jika dilihat dari energi kartu-kartu tersebut, tampaknya lebih mengarah pada munculnya orang baru. Kartu pecinta, yang mencerminkan pertemuan tak terduga dengan energi cinta yang kuat, bersifat lebih proaktif dan mendukung ide pertemuan dengan seseorang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sementara itu, meskipun kartu pertapa dan 5 cawan dapat menggambarkan perubahan emosional atau introspeksi mendalam, ketidakpastian lebih cenderung terkait dengan seseorang yang baru muncul, membawa dengan mereka potensi untuk mengubah dinamika hubunganmu. Tentu saja, interpretasi ini bersifat umum, dan kartu tarot dapat diartikan berbeda oleh pembaca yang berbeda. Oleh karena itu, pengalaman dan konteks pribadimu dalam kehidupan nyata akan menjadi faktor penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai energi yang muncul dalam kisah ini. Kemudian, dalam konteks energi zodiak, kartu pecinta dapat diasosiasikan dengan Gemini yang berelemen udara, pertapa dengan Virgo yang berelemen bumi, dan 5 cawan dengan Scorpio yang berelemen air. Namun, tidak ada asosiasi zodiak yang secara eksplisit terkait dengan kartu tersebut dalam tradisi tarot yang bersifat umum. Penting untuk diingat bahwa asosiasi ini bersifat lebih terkait dengan interpretasi simbolisme
dan karakteristik umum dari masing-masing zodiak dan elemen. Kartu tarot lebih sering dihubungkan dengan arketipe dan makna simbolis yang lebih luas daripada aspek konkret dari zodiak. Jika ingin mendapatkan interpretasi yang lebih spesifik terkait energi zodiak yang muncul dalam kartu-kartu ini, konsultasikan secara langsung, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam sesuai dengan konteks pembacaan tarot yang spesifik. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan dari file ketiga. Jadi Sobat Capricorn, apakah ini akan menjadi awal petualangan cinta yang baru, atau sebuah babak baru dalam hubungan yang sudah ada? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Mystical Love Story, dan selalu aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan momen magis dalam perjalanan cinta kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.